Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya ingin berbagi tips and trick mengenai kita sering di tag oleh orang-orang yang tak dikenal. Ya, biasanya itu tagnya itu berbau pornografi. Seperti saya baru banget buka notifikasi nih, ada menyebut nama Anda dalam sebuah komentar dari Nur Saadah. Caranya nih ya, kita klik Nur Saadah. Kan pornografi, ya kan. Nah, gimana caranya biar kita tidak kena lagi? Ini kan udah kena spam nih, udah kena hacker nih akunnya. Biasanya ini yang kena kayak gini orang-orang yang sering membuka suatu situs di Facebook itu yang nggak jelas gitu, dan ya nggak jelas lah pokoknya intinya. Nah, dia kena spam nih, kena hack nih sama orang. Nah, gimana caranya? Caranya gampang banget, kita tinggal tekan aja nih yang lama. Nah, tuh nanti ada bacaan cari dukungan dan laporkan komentar. Nah, kita laporkan komentar. Nah, pilih tuh yang mana. Tapi karena itu berhubungan dengan pornografi, kita klik ketelanjangan. Nah, banyak tuh kan. Nah, ada pilihannya lagi. Nah, itu saya bersihin aja deh, yang nanya deh ketelanjangan orang dewasa. Nah, setelah ini tuh sebelum Anda melaporkan apakah postingan ini melanggar stand komunitas kami, bla 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 bla, ya kan, seksual semua lah, ya kan, puting perempuan, ketelanjangan alat kelamin, kata-kata pornografi. Nah, ini kan ada dua pilihan nih. Nah, kalau saya memilih ini aja nih yang atas, langkah-langkah yang bisa saya ambil. Ya, klik. Nah, lalu klik selanjutnya. Nah, ini ada bacaan dari tiga pilihan: blokir, sembunyikan, apa hapus tanda. Karena saya nggak kenal dan mendingan sih saya langsung hapus tanda dulu nih. Hapus tanda, jangan diblokir ya, dihapus tanda dulu. Hapus tanda biar kita nggak ketek lagi tuh di namanya dia di selanjutnya. Kita hapus tanda dulu. Nah, tuh kan ada bacaannya. Nah, kita hapus tanda. Oke, selesai. Nah, begitu selesai, udah dihapus tanda kan, tuh ada bacaannya, tanda dihapus, Anda tidak akan ditandai di komentar ini lagi ya. Lalu karena kita nggak kenal sama ini orang, daripada nanti kita kena selanjutnya kita kena lagi, udah deh mendingan sih diblokir aja yang kayak jelas nggak jelas ini orang kan. Lalu kita blokir. Nah, oke, kita blokir tuh biar nggak ketahuan, baru kita klik selesai. Nah, tuh nama saya tuh langsung hitam tulisannya, berarti itu udah nggak ditandai lagi kan. Kalau yang masih biru tuh masih ditandai ya namanya tuh. Nah, karena saya tadi udah hapus tanda terus saya blokir tuh si Nur Saadah, makanya saya nggak ini lagi. Coba kalau kita buka Nur Saadah, itu udah nggak, itu Facebooknya pokoknya udah nggak tersedia kan. Berarti itu Facebooknya dia tuh udah kena spam atau bisa jadi kena hack dari orang-orang yang pengen ngambil akun kita. Itu makanya kita itu caranya gimana biar kita tuh akunnya aman ya, akunnya aman. Ini ada caranya nih ya, saya kasih tahu. Oke, kita buka dari Facebook ya, dari awal ya, dari awal kita buka Facebook. Kita buka Facebook. Kita klik ini nih yang ada tanda 3 nih, klik tanda 3, lalu kita ke pengaturan privasi. Lalu ke pengaturan. Pas pengaturan di sini kan banyak tuh ya. Ini tadi yang udah saya blokir nih, pemblokiran, ada nggak namanya tuh Nur Saadah, udah saya blokir. Oke, ini untuk pengaturan ya.
Nah, gimana caranya biar akun kita aman? Caranya ini kita cukup klik keamanan dan login. Nah, di sini nih yang penting nih, kita harus mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Nih kita aktifkan. Nah, tuh. Nanti kita isi dah tuh. Nanti ada metode keamanannya melalui SMS apa gimana, tapi kalau saya sih makainya ini yang melalui SMS tuh. Tadi nomor saya tuh nanti kita disuruh isi pokoknya tuh ada lagi ya nih, aktifasi nonaktif. Oke, nah ini mesti autentifikasi waktu kita harus aktifkan. Jadi kalau Facebook kita dipakai sama orang, diaktifkan oleh orang lain, kita akan dapat pemberitahuan langsung di notifikasi, dapat pemberitahuan dari Facebook. Wah, ada yang pakai handphone kita nih, kayak saya nih tuh pakai, saya tadi ini handphone saya ini Zenfone 5Q ya, baru banget ini tadi handphone saya ini. Nah, makanya ketahuan kan, langsung pakai Asus Zenfone 5Q. Nah, di Bekasi. Nah, ini saya tadi pakai ini, jadi ketahuan siapa aja yang orang lain yang memakai handphone kita, ketahuan dari sini. Ya, nanti untuk selanjutnya gimana biar kita tuh merasa aman lah di Facebook kita ini. Nanti kalau kita lagi nggak tahu apa, tak tahu Facebook kita kena hack, kita apa gitu, nanti akan dihubungin langsung ke notifikasi ada yang masuk ke Facebook kita. Nah, itu buru-buru tuh kita amanin, kita apa gitu kan, tahuan. Dan biasanya dia nggak bisa masuk, dan masuknya itu biasanya pakai SMS, dan di SMS-nya itu ya ini dari authenticator faktor ini, karena kita kalau mau masuk akan dikirimi kode ke nomor handphone kita yang kita daftarkan di Facebook. Makanya nomor itu sangat penting ya, kita masih selalu standby karena zaman sekarang zaman canggih, dan kita mengantisipasi dari tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Apalagi kita sering banget kan dengar teman-teman kita akunnya di hack sama orang gitu kan. Ini para hacker ini emang sangat jago sekali ya. Dan mungkin untuk tips selanjutnya itu saya akan kasih ini apa ya, saya kasih tips lagi gimana ya biar aman banget nih kita. Ini pada saat ini kita harus, kalau kata sandi ini kita harus benar-benar ekstra kuat banget. Dan ini ada kode-kode khusus, ada kode-kode khusus gimana agar sandi kita tuh benar-benar kuat gitu. Nah, gimana caranya? Kita nih sandinya ini harus bisa apa ya? Bisa nah, kita untuk sandinya ini ada penting juga nih. Ini paling penting nih sandi. Nah, kita harus hafal kan. Nah, biasanya nih, ini saat ubah kata sandi ya, ubah kata sandi ini sandi yang pertama ya. Nah, sandi itu harus kita misalkan harus ada angka besar, kecil, angka, huruf, dan tanda baca. Nah, di akhirnya itu tanda baca tuh yang penting. Karena apa? Karena para hacker itu biasanya dia itu melihat dari Visual Basic. Ya, biasanya para programmer paham lah tentang Visual Basic ini gimana, karena Facebook ini pun dibikinnya dari Visual Basic. Semuanya ini dari Visual Basic algoritmanya.
Makanya kita nggak heran kan kalau setiap minggu itu Facebook selalu ada pembaharuan, karena dari pihak Facebook sendiri dia itu setiap hari, setiap minggu lah itu dia ada pembaharuan tuh, apa yang diperbarui pasti ada aja, karena untuk menghindari dari para hacker yang mau ngehack Facebook. Makanya kita jangan kaget kalau Facebook tampilannya beda gitu kan. Nah makanya kalau sandinya itu yang penting itu emang ada huruf kecil, huruf besar, angka, dan tanda baca. Tanda baca itu paling belakang, karena kalau tanda baca itu kenapa? Tanda baca itu dalam dunia programmer ya, di Visual Basic itu sangat sulit dibaca. Ya tadi bahasa sangat sulit dibaca, sangat sulit di hacker. Dia bingung nih gimana sandinya nih, bingung dia. Contohnya gimana? Contohnya gini ya, misalkan kita ada nulis kata sandi saat ini nih, sandi kita nih yang buat Facebook. Nah kita ganti nih sandi baru kita ganti. Misalkan ya, misalkan kita ketik, misalkan nama saya nih ya, misalkan kita ketik apa ya nih, apa jangan apa ya, ini deh huruf gede dulu, H ya, terus 4 5 4 ya kan, tadi kan huruf gede, H nya gede, 4 5 4 ya kan, terus N kecil nih, N kecil. Nah nanti campur angka nih, misalkan apa 6 9. Nah nanti ada tanda bacanya juga. Nah, tanda bacanya apa nih, terserah mau yang mana, misalkan pagar, dolar, bintang. Nah udah kayak gitu. Nah pokoknya akhirnya itu tanda baca, biar para hacker itu agak sulit untuk membaca di Visual Basic. VB itu kan banyak ya, ada VB, oh banyak lah VB ya. Makanya kalau rata-rata para hacker itu ngehack itu melalui Visual Basic. Ini orang-orang programmer ini, yang orang IT programmer yang paham ginian gitu. Nah makanya kita harus hati-hati dalam bermain medsos. Semua medsos sama sandinya itu kita harus ada huruf, angka besar maupun kecil, dan tanda baca, diakhiri tanda baca, 2 tanda baca, 3 tanda baca, 4 tanda baca ya. Makanya tadi kan kita udah ketik ini sandinya kan. Nah ini ketik ulang sandi yang baru sama nih ya kan, sama nih sama yang ini. Apa tuh tadi itu, saya juga lupa tuh tadi itu saya nggak inget ya. Itu dijamin deh kalau kita udah mengaktifkan autentifikasi 2 faktor dan kata sandinya ini kita rubah, kita perkuat, insya Allah dijamin Facebook kita aman daripada hacker ya. Agar kita juga tidak was-was kalau suatu saat Facebook kita kena hack, kena spam dari para hacker ya. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tips and trick. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ya. Wabillahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.